Baik, selamat bergabung ya. Kita mulai hari ini perkuliahan dengan topik menghitung pendapatan nasional. Sebelumnya saya ingin menyampaikan satu highlight ya. Highlight bahwa dalam perkuliahan kita ini biasanya ekonomi makro ini pendekatan perhitungan pendapatan nasional ini diberikan di awal. Di awal cara menghitung GNP atau PDB, nilai tambah, misalkan dijelaskan dengan dikali nanti kan di awal. Saya memberinya itu di separuh akhir pada saat selesai kuliah ini. Kenapa? Secara filosofis, jadi kita kembali kepada definisi ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan yang tidak terbatas. Ada sumber daya alam, ada tenaga kerja, ada bahan baku, ada teknologi. Itu dikombinasikan menjadi satu hasil akhir yang disebut dengan apa itu istilahnya final product, barang dan jasa yang bisa dikonsumsi oleh yang membutuhkan tadi. Selain itu, bukan hanya bisa dikonsumsi, tapi ada kemampuan untuk membeli, ada pendapatan. Selain ada pendapatan, ada barang. Oleh karena itu, dalam ekonomi makro ini, dalam kita menghitung pendapatan nasional itu, ada 3, pendekatan produksi, pendekatan konsumsi, pendekatan pengeluaran, gitu ya. Konsumsi itu pendekatan, satu lagi income. Kenapa saya berikan di bagian akhir? Karena di sini dia pendapatan nasional itu, kita lihat. Nah, kita kembali ke sini. Ini kegiatan ekonomi. Pendapatan nasional itu ada di sini. Ini puncaknya. Tersedianya barang dan jasa itu tentu ada kegiatan produksi di sini. Nah, siapa yang membelinya, yang membutuhkannya itu di sini. Dan juga di sini. Apakah barang dan jasa itu ada begitu saja? Tentu ada prosesnya. Butuh kita sumber daya alam, atau kita butuh juga tenaga kerja, kita butuh juga teknologi dan ilmu pengetahuan bagaimana mengkombinasikan semua itu menjadi satu produk yang bisa kita masukkan ke sini. Jadi dia produknya masuk di pasar, dibeli karena ada kebutuhan yang tidak terbatas. Sementara sumber daya itu terbatas. Tenaga kerja, ada sumber daya alam, ada sumber daya hutan, ada sumber daya pertanian. Itu kan bisa dijadikan bahan baku. Misalnya sumber daya pertanian, dari kedelai bisa jadi tempe, produksi perlu orang, perlu teknologinya, perlu mesin, perlu modal, perlu di bank. Jadi, nah ini masuk ke sini. Semakin banyak kegiatan ini, maka semakin tumbuh ekonomi. Artinya semakin banyak produksi. Ini pendekatan produksi. Semakin banyak dikonsumsi, semakin banyak dibeli oleh masyarakat dan juga diperdagangkan secara internasional, maka kita katakan juga dia tumbuh. Jadi pertumbuhan ekonomi bisa kita katakan bukan hanya pertambahan, tapi peningkatan kapasitas produksi dan konsumsi. Jadi semua barang dan jasa yang dihasilkan di yang ada di pasar ini
jumlahnya sama dengan jumlah yang dikonsumsi. Bisa kita hitung dari sini pendapatan nasional, bisa kita hitung dari sini. Atau kita bisa hitung dari berapa pendapatan yang dihasilkan oleh para pekerja. Jadi semuanya sama. Jadi kalau kita hitung dari sisi pengeluaran, kita hitung dari sisi pendapatan, kita hitung dari sisi produksi, itu sama. Oleh karena itu, dalam menghitung pendapatan nasional itu ada 3 metode. Metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Saya masuk ke sini dulu. Nah, ini kan dia kan. Kita bicara ini, masalah utama dalam ekonomi itu ya seperti ini. Saya coba perlebar lagi, kemarin saya kasih 3, saya coba perluas menjadi dimensinya seperti ini. Kalau ekonomi nggak tumbuh, berarti orang tidak terpenuhi kebutuhannya. Dia butuh barang, tapi tidak ada barangnya, berarti produksinya tidak tumbuh. Atau dia tidak butuh, dia barang jasa tidak ada kemampuan karena tidak ada daya beli. Berapa uang yang dibutuhkan untuk beli itu? Kan? Nah, dalam ekonomi ini dimensinya, kita sudah bicarakan pengangguran, inflasi, neraca perdagangan, itu di posisinya di sini kemarin kan? Ini dia neraca perdagangan, inflasi, kita bicara harga-harga yang ada di pasar ini. Jadi kalau naik harga barangnya, inflasi kan kenaikan pertambahan persentase dari harga barang tersebut. Nah, itu terjadi di sini, juga terjadi di sini. Inflasi. Naik upah naik, bergerak dia. Bergerak barang itu inflasi disebabkan oleh jumlah uang beredar meningkat. Nah, ini peran di sini penting. Bank tadi kan naikkan suku bunga ataupun suku bunga Bank Indonesia misalnya kalau di Indonesia, maka orang akan menabung, uang beredar di masyarakat itu turun kembali, inflasi bisa turun. Kan begitu, kita sudah bahas itu. Nah, hari ini nanti di sisi akhir kita akan bicara stabilitas kegiatan ekonomi atau stabilitas ekonomi dan kebijakan. Sekaligus menutup. Hari ini kita melihat pendekatan pertumbuhan ekonomi, ataupun juga kita mau melihat pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat, dihitung dari sisi apa saja. Ada 3, pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran. Pengeluaran itu artinya berapa yang dia keluarkan, konsumsi artinya, untuk memenuhi barang dan jasa itu. Artinya dia beli. Berapa jumlah yang dia beli. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan dari sisi pendapatan. Dia ada 3. Yang pertama kita lihat dulu. Produksi itu apa sih? Produksi itu adalah kegiatan menciptakan nilai tambah. Paham ini? Ada satu nilai tambah. Kegiatan produksi misalnya kita membuat kulit ya, kulit dari kulit mungkin kalau dibiarkan begitu saja mungkin tidak ada nilai lebihnya ya. Tapi kalau diolah sedemikian rupa, dijadikan dia sepatu, dijadikan dia tas, itu udah berbeda kan? Ada pertambahan. Jadi selisih dari harga kulit mentah tadi dengan selisih dari dia sudah jadi sepatu, dia sudah jadi bahan setengah jadi yang siap untuk dikreasikan menjadi tas, itu adalah nilai tambah. Jadi satu kegiatan ya. Jadi di dalam sini kegiatan produksi ini perlu namanya teknologi, perlu ilmu pengetahuan.
perlu keterampilan gitu. Jadi nggak serta-merta bagaimana mengubah kulit hewan itu bisa dia menjadi, itu juga ada proses pengawetannya, sehingga dia kemudian bagaimana melembutkannya kan, kalau sudah dijemur keras dia juga. Nah, itu kan perlu ilmu pengetahuan dan keterampilan, skill di situ dalam menciptakan nilai tambah. Siapa yang melakukannya? Saya kembali ke sini. Yang melakukannya itu tenaga kerja. Dari mana tenaga kerjanya? Dari rumah tangga. Masuk dari sini. Jadilah dia sepatu, dimasukkan ke pasar. Semakin banyak pasarnya, semakin banyak produksi sepatunya, maka semakin meningkat kegiatan ekonominya. Kapasitas produksinya meningkat. Berarti butuh mesin, butuh tenaga kerja lebih banyak. Artinya kesempatan kerja bertambah dengan adanya. Nah itu dia. Ini terkait di antara pasar barang dan jasa ini dengan pasar faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu apa? Faktor yang bisa menghasilkan barang dan jasa. Ada tenaga kerja di situ, ada bahan baku di situ, ada teknologi, ilmu pengetahuan, skill, kemudian dan lain sebagainya, banyak sekali itu Anda bisa lihat. Dan dari sini apa? Diperoleh pendapatan. Begitu. Nah ini pendekatan dari sisi produksi. Jadi pendapatan nasional itu dengan cara menjumlahkan nilai tambah. Jadi kalau dari kulit tadi nilai tambahnya berapa? Misalnya katakanlah kulit mentah itu harganya 50.000. Tapi kalau dia udah jadi tas itu harganya katakanlah 500.000. Jadi 50.000 kurang 100.000, 500.000 kurang 50.000, 450.000. Artinya di situ ada value added. Itu nilai tambah. Dan yang lebih bagus lagi, siapa yang hasilkan itu? Yang menghasilkan itu adalah perusahaan Indonesia atau perusahaan domestik sendiri. Yang mengerjakannya itu tenaga kerja asli dari negara setempat. Maka kualitas pertumbuhan ekonominya itu tinggi. Jadi tidak ada transfer kalau kita pakai tenaga kerja asing di sini, maka sebagian dari income ini disetor ke luar negeri, tempat negara asal di mana tenaga kerja itu berada. Maka itu sering kan slogan kita bagaimana meningkatkan ekonomi adalah mencintai produk-produk nasional yang value added-nya dihasilkan putra-putri Indonesia, bahan bakunya tersedia di Indonesia, dan juga modal-modalnya itu berasal dari. Jadi baru berkualitas. Dalam pertumbuhan ekonomi itu, dalam pembangunan ekonomi itu, dibangunlah kapasitas termasuk sumber dayanya, disekolahkan kita, disediakan infrastruktur, disediakan mesin-mesin yang diciptakan juga oleh negara yang besar. Sehingga betul-betul pertumbuhan ekonomi ini, barang jasa yang dihasilkan itu nilai tambahnya almost 100%, artinya hampir 100% itu dihasilkan di dalam negeri. Artinya apa? Secara ekonomi keuntungannya lebih besar. Jadi pendekatan produksi ya. Jadi ingat di sini pendapatan nasional dihitung cara menjumlahkan. Value added itu setelah kita kurangkan dia berapa nilai tambahnya itu kita jumlahkan. Apakah hanya kulit tas saja? Banyak sekali. Semua barang dan jasa yang ada dihasilkan oleh suatu negara itu dihitung value added-nya. Sigma kan gitu kalau di statistik. Selama satu periode tertentu. Selama 1 tahun biasanya. Sepatu ditambah tas, tambah ini. Value added-nya tapi ya. Value added.
selisih antara nilai produksi output dengan antara biaya nilai input. Dari sisi cost ya, apapun bahan-bahan yang terlibat dalam proses produksi termasuk bahan baku penolong itu dikurang masukkan, berapa selisihnya? Hasil akhirnya dijumlahkan semuanya, itulah ya yang namanya pendapatan nasional. Di value editnya dijumlahkan. Ya. Maka dapat pendapatan. Semakin bertambah pendapatan nasionalnya, ya berarti value editnya semakin tinggi. Bagaimana meningkatkan value edit? Tentu value edit itu ditingkatkan dengan cara teknologi. Salah satunya yang paling bagus. Pengetahuan. Misalnya pengolahan kulit tadi dengan ada cara terbaru, lebih cepat waktunya, kualitasnya lebih baik, dan hasilnya lebih banyak dihasilkan. Itu yang paling penting. Dengan kecepatan tadi, dihasilkan bahan baku kulit itu yang biasanya mungkin 1 bulan baru bisa ready itu diproduksi, ini bisa 1-2 minggu. Mungkin ada mesin pengering, mesin itu kan teknologi. Itu dia. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ini dia. Jadi kalau kita tulis nih ya, coba saya share. Pendapatan nasional ya. Nasional. Dari produksi itu begini. Biaya output. Apa tadi? Kan ya. Ya. Jumlahan dari value edit. Nilai tambah. Ini bahasa Inggrisnya value nilai edit tambah, nilai tambah. Nah, dari sigma ini ya dijumlahkan semuanya dari satu nilai apa? Dari satu komoditi dengan komoditi lainnya berapa nilai tambahnya, totalnya itulah dia pendapatan nasional. Sementara value edit itu sendiri edit biaya output dikurangi biaya input. Ini dia. Net dari ini, neto dari value edit ini. Nah, ini dia dijumlahkan sigma ya. Ini sama dengan seluruh barang dan jasa. Disebut juga pertumbuhan ekonomi. Ini dia. Oke, kita kembali ke sini. Bisa dilihat PPT ini ya. Nah, ada pertanyaan di sini sebelum saya lanjut. Oke. Nah, dalam produksi itu, jadi kan kita jumlahkan semuanya, itu dia benar. Apa-apa saja kalau di dalam di Indonesia itu pembagiannya secara umum seperti ini. Ada sektor primer, ini kita jumlahkan. Berapa kegiatan produksi di sektor primer ini? Sektor primer itu pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Jumlah di sini ditambah dengan jumlah sektor sekunder, ditambah dengan sektor tersier. Nah, di sini jasa ini kan, ada hotel, restoran, pengangkutan, jasa pengangkutan. Semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada, yang dilakukan itu dihitung nilai tambahnya, dijumlahkan semuanya. Itulah
ekonomi, atau juga dinamakan pendapatan nasional suatu negara. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi pendapatan nasional ini setiap tahunnya itu berkembang, bertambah, terakumulasi. Nah, selisih antara tahun ini dengan tahun lalu, dengan tahun sebelumnya, itu dikatakan kalau dia positif, dia mengalami pertumbuhan. Kalau dia negatif, lebih rendah pendapatan nasional tahun ini dibandingkan tahun lalu, maka dia tidak tumbuh. Ya, tidak terjadi pertumbuhan ekonomi yang sebagaimana yang diharapkan di sini. Oleh karena itu, supaya tumbuh ekonomi, ketersediaan faktor produksinya harus tinggi, penduduknya, pertambahan penduduk juga, tersedianya tenaga kerja menyebabkan ekonomi itu bisa tumbuh dari sisi produksi, ya. Kemudian teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Ini dari sisi pendapatan ataupun dari sisi pendapatannya dari sisi produksi. Ada pertanyaan? Satu baru. Oke, jika tidak ada, saya lanjut. Ini dia. Dari yang kedua sekarang, dari sisi pendekatan pendapatan. Jadi pendapatan nasional itu kita hitung dari pendapatan. Nah, pendapatan yang dimaksud ini adalah pendapatan dari gaji, upah, dan lain-lain. Ada gaji pegawai negeri, gaji karyawan, buruh tadi yang bekerja, kan. Kemudian ada pendapatan bersih dari sewa, modal nih, kan. Perusahaan ataupun sektor yang memproduksi itu membutuhkan lahan. Nah, lahan itu diperoleh dari rumah tangga. Itu dikatakan sewa. Kemudian pendapatan dari bagi hasil ataupun bunga, ya. Jadi dijumlahkan semuanya. Kemudian ini satu variabel lagi, ada pendapatan keuntungan perusahaan, profit. Ya, semua profit yang ada di perusahaan yang beroperasi di suatu negara itu dihitung. Semua pendapatan dari bunga ini. Nah, ini dikatakan dari sisi pendapatan. Jadi kalau saya kembali ke sini, nah di sini semua ini kan sewa lahan, sewa itu kan ada dari rumah tangga. Nah, semua jumlah sewa itu dihitung, kemudian seluruh dari upah itu dihitung, kemudian gaji juga dihitung, kemudian pendapatan dari bunga yang diperoleh oleh bank itu dihitung, kemudian keuntungan dari perusahaan itu juga dihitung. Nah, kalau kita tambah sektor luar negeri satu lagi, ini pendapatan yang diperoleh pemerintah ini dari barang dan jasa yang dikalkulasi, maka itu pendapatan hasil akhirnya adalah pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional dari sisi pendapatan upah, gaji, pendapatan bersih dari sewa tanah, sewa mesin, sewa dan lain-lain yang namanya sewa, itu ditambahkan dengan bunga, ditambahkan dengan keuntungan, maka diperoleh pendapatan nasional. Nah, jumlahnya itu sama dengan produksi tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan Rika, mau ditanyakan? Irwandi, Paula, ada mau ditanyakan? Oke, ya, bisa dipahami, ya?
Oke, baik. Saya lanjut ya. Satu lagi, pendekatan pendapatan nasional itu dihitung dari apa lagi? Dari pengeluaran. Nah, ini disebut pengeluaran. Di rumus ataupun identity Keynes ya, John Maynard Keynes. Pendapatan nasional itu tidak lain adalah penjumlahan dari berapa yang dikonsumsi, berapa yang diinvestasikan, berapa pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah, itu ada selisih ya, dan berapa selisih dari ekspor dan impor. Nah, ini sering disebut juga dengan neraca perdagangan. Sudah kita jelaskan kan minggu lalu. Nah, kalau dia positif, ya maka bertambah pendapatan nasional, terjadi surplus ya. Kalau dia negatif, maka berkurang pendapatan nasional. Nah, ini semua ini merupakan metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, mungkin perlu saya jelaskan sedikit lagi tentang pengeluaran ini. Pengeluaran investasi ini ada investasi dalam negeri, ada investasi luar negeri. Konsumsi juga begitu. Ini ada konsumsi private yang dikonsumsi oleh rumah tangga, juga ada yang dikonsumsi oleh pemerintah. Kemudian ini pengeluaran pemerintah, dan yang terakhir ini adalah pengeluaran untuk ekspor dan pengeluaran untuk impor. Jumlah ini semua disebut juga pendapatan nasional yang dihitung dari sisi pengeluaran. Jadi kalau kita hitung ya, misalnya ini ya, pendekatan produksi tadi kan, dari produksi, sisi pendapatan, pengeluaran. Nah, ini jumlahnya sama. Sama. Hasilnya sama. Kenapa dikatakan sama? Karena berapa jumlah yang dikeluarkan untuk membeli barang dan jasa ini adalah identik dengan berapa yang dihasilkan dari barang dan jasa. Begitu juga ini. Karena itu sisi perhitungan pendapatan nasional bisa didekati dengan ketiga metode ini. Nah, jadi ini yang penting dari komponen bagaimana kita menghitung pendapatan nasional. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, jika tidak ada, mungkin kita lanjut ke classroom. Nanti saya kasih kasus. Anda studi case, Anda diskusikan, Anda kirimkan nanti ya hasilnya ke Google Classroom juga sampai 10.30 saja. 10.30 Anda kerjakan. Dan itu juga sebagai absensi akhir nanti ya. Jadi kita ada 3 kali absen ini, absensi awal, absensi akhir, yang mengumpulkan maka itu dianggap telah melakukan absensi. Di tengah-tengah ini kan pertengahan kuliah, saya coba lakukan absensi sekali lagi. Coba kita foto ya, silakan.
Oke, saya kira demikian presentasi ini. Anda silakan lanjutkan ke Google Classroom. Di sana nanti akan saya posting case ya yang bisa Anda kerjakan. Baik, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.